warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nubad yang kami pimpinan sidang Profesor Dr. Sanuddin Hawi, yang kami hormati pada sidang Pelajar Dr. Mahmudena, Dewan Penguji, kemudian ini kami berdua sebagai promotor dan co-promotor yang hari ini juga bertindak sebagai yang pertama sekali selamat, karena ini sudah melewati paling tidak 3 tahapan ujian secara formal setelah seminar proposal, mulai dari seminar hasil, kemudian sidang tertutup, dan hari ini sidang promosi. Mudah-mudahan ada rekaman panjang dari saudara Promovendus bagaimana ketika naik seminar hasil, bagaimana perombakannya, kemudian naik sidang tertutup. Kami bersyukur ini bahwa Dewan Pengujinya itu betul-betul ingin berkontribusi bagaimana disertasi ini lahir sebagai karya manusia yang sudah paripurna sebagai manusia, ya. Dan hari ini ya saya berbisik sama promotornya, alhamdulillah disertasinya sudah sistematis. Jadi ketika semua sudah terlibat dalam penyelesaian studi ini, maka tentu semua titik kelemahan, kelebihan itu sudah dipertemukan. Dan hari ini benar-benar utang-utang yang disebut sebelumnya itu sudah hampir semuanya lunas. Ya, terutama sekali ya saya menikmati saja karena saya seorang editor. Ya, sebagian besar kekeliruan sebelumnya sudah benar-benar usaha maksimal untuk menyelesaikannya. Kami sebetulnya maklum dengan usia Bapak ini berapa Pak? 65? Ya, lebih kurang. Di saat yang sama itu menjadi paradoks bagi saya karena saudara Profesor ini memiliki 3 gelar saja. Saudara Profesor ini memiliki 2 gelar magister. Jadi 3 gelar sarjana dan 2 gelar magister. Saya patut angkat topi kalau orang Barat, karena angkat topi itu kalau 3. Teori hat-trick dalam sepak bola itu karena dia tidak banyak orang yang seperti ini, kecuali orang-orang Israel yang mampu mengalahkan dunia, karena satu orang mereka punya gelar 10 doktor. Rata-rata hasil riset Israel itu kenapa hebat, penduduknya kecil, tapi setiap orang mereka itu punya gelar 10 doktor di bidang ilmu yang berbeda. Sayang sekali Bapak sudah 65 tahun, coba gelar doktornya ini 30 tahun yang lalu, yang tentu ini akan sangat dinantikan oleh masyarakat Aceh secara khusus, karena ini akan menjadi salah seorang pakar di bidang hukum waris, terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa waris di tingkat adat. Saya ingin saudara Promovendus mengilustrasikan sebetulnya apa yang terjadi ini dengan rumah ini secara utuh, terutama di Aceh Besar. Ya, mengapa rumah ini harus kayak anak perempuan sebetulnya, sehingga tidak disadari itu sudah terjadi terulang di masyarakat sehingga masuk menjadi uruf, karena sebuah peristiwa yang terulang kemudian masyhur dan tidak dipertanyakan lagi. Bahkan kalau di masyarakat ada yang mempermasalahkan, ya rasa-rasanya mohon maaf bahasanya kurang beradab, bukan kurang beradab, kurang
Mengapa tanah ini rumah ini sangat penting diberikan kepada anak perempuan? Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, ketika dalam konteks hari ini, ternyata rumah itu bagian daripada warisan. Ketika dalam konteks hari ini, Aceh bergabung dalam pemerintahan Indonesia yang punya hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam. Sehingga kemudian ini masyarakat seolah-olah dibingungkan, seolah-olah. Silakan. Jadi secara komprehensif dulu digambarkan kepada kita, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang rumah sebagai bagian daripada anak perempuan, bukan dari sistem sebagai bagian dari warisan. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih bimbingannya banyak saya alami ilmunya sehingga bisa kembangkan nalarnya untuk berpikir lebih positif dalam hal saat ini. Saya kenal dulu. Saya berhadapan dengan pembimbing yang membimbing dunia. Jadi dalam ini, kenapa diperuntukkan rumah ini untuk anak perempuan? Tidak boleh tidak, seolah sudah dipaksa oleh masyarakat Aceh. Karena pada umumnya masyarakat Aceh itu, anak perempuan itu nggak ada tidur di nasah. Yang tidur di nasah anak laki. Bayangkan kalau memang nanti pada suatu saat rumah bukan anak perempuan yang miliki sebagai perumahan. Ketika dia dicerai oleh suaminya, rumah bukan milik dia, rumah suaminya dulu. Dia pernah lari kemana? Itu di garis bawah. Pada masa Kesultanan Iskandar Muda, karena tidak ada referensi yang jelas, sampai dengan tuan guru saya tidak bisa saya tulis ini, bahwa pada suatu malam, jam 1 malam, di Putropang, di depan Kerco Banda Aceh itu, ditemukan oleh Putropang itu, ada anak perempuan nangis di simpang jalan. Ditanya kenapa nangis? Gak ada tempat tidur. Kenapa gak ada tempat tidur? Karena harta warisan kami, rumah untuk anak laki. Sehingga saya kawin, diceraikan sama istrinya, sama suaminya, maaf. Sehingga saya tidak ada rumah untuk tempat tertentu. Itulah sejarahnya. Sehingga menjadi adat Aceh besar. Anak perempuan itu perlu dipelihara, perlu dijaga kehormatannya. Jangan sampai pada suatu masa nanti, ketika dicerai oleh istri suaminya pada saat dia menikah, tidak ada tempat tinggal. Dan di samping itu, anak laki-laki itu tidak bertahan di rumah. Yang bertahan di rumah adalah anak perempuan untuk menjaga kelangsungan orang tuanya ketika sakit dan sebagainya. Maka ada juga semacam dibarterkan hak warisan rumah untuk anak perempuan, karena anak perempuan itu yang menjaga, yang mengusir orang tuanya ketika masa tua, sakit mati. Sehingga rela diberikan oleh ahli waris lain. Gitu, Bro. Saya potong ini. Apa kaitannya dengan Pohrumo? Pohrumo. Itu bukan laki-laki, itu istri katanya. Itu saya tanya Pak Muslim terakhir. Kenapa istri itu disebut sebagai Pohrumo? Yang punya rumah itu perempuan, bukan laki. Ya. Boleh saya jawab? Silakan. Pohrumo itu pemilik rumah, penguasa rumah. Maka anak perempuan itu Pohrumo. Ketika kita kawin, yang menguasai rumah adalah perempuan, istri kita. Maka ditanya, mana Pohrumo kamu? Pohrumo mana Pohrumo? Nah, ditanya orang Aceh saat mana istri kamu? Mana Pohrumo kamu? Ya, berarti secara historis berlangsunglah itu selama kurang lebih 400 tahun. Bayangkan itu, Pak. Ya. Datang Bapak sekarang
ini ingin mendudukkan ini sebagai persoalan yang kontemporer yang harus memiliki novelty. Nah, ini beratnya tantangan saudara Romo Bendus. Nah, supaya merasa bahwa kita di Aceh ini penegak syariat Islam, tidak dipandang sebagai penentang syariat Islam, maka bagaimana solusi Islaminya, syar'inya, ketika yang terjadi di masyarakat itu ternyata itu hukum adat? Mekanismenya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan semua, tapi kita ingin perlu mendapatkan penjelasan utuh. Jadi jangan dipandang seolah-olah ini hukum adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana menjelaskan itu? Silakan. Baik. Sebenarnya cara menjelaskan ini gampang sulit. Ada gampangnya, ada sulitnya. Kepada siapa kita jelaskan? Kalau kita jelaskan kepada masyarakat awam yang tidak paham tentang hukum orang Islam, itu sulit. Tapi kalau kita jelaskan kepada orang-orang intelektual yang paham hukum Islam, apakah pemberian warisan kepada anak perempuan rumah itu bertentangan hukum Islam? Itu gampang kita jelaskan. Sekaligus bertentangan jika tidak mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain. Jika ada hal yang terkali yang dirugikan. Tapi bagi masyarakat Aceh, dia bukan itu ke arah situ melihat. Keadilan tidak dilihat secara adat turun-menurun. Rumah seorang bapak ketika dia kawin, sana saya dan sebagainya, itu sudah mempersiapkan rumah perabakaman untuk anak perempuan. Walaupun ada anak laki dijuruskan ke bidang lain, apakah untuk berdagang dan sebagainya. Pokoknya ada pokoknya, rumah untuk adik kamu, rumah untuk saudara kamu. Jadi ini perlu dipublikasikan. Kalau ditanya bagaimana, perlu dipublikasikan dalam bacaan adat. Insya Allah desa ini akan saya jadikan buku nanti. Hal-hal yang begitu percaya dari Prof, saya akan menerusi kembali, bisa menjadi sebuah analisa di lapangan, bagaimana bisa terpublikasi bahwa pemberian rumah kepada anak perempuan kalau dengan begini tidak dengan hukum syariat. Ya, terima kasih. Jadi ya utuhlah pemahaman kita tentang masalah rumah ini. Berarti sudah bisa diselesaikan lewat hukum adat, bisa diselesaikan dengan hukum Islam, dan juga bisa diselesaikan dengan hukum positif. Di mahkamah syariah kalau sudah selesai di tingkat kampung, maka itu tidak akan diterima lagi dan dipandang sudah selesai. Itu ada edaran dari Ketua Mahkamah Syariah Provinsi yang saya konfirmasi beberapa waktu yang lalu. Saya pikir alhamdulillah selamat saudara Romo Bendus, kita sudah memiliki pakar di bidang hukum waris, khususnya penyelesaian hukum waris dalam persoalan adat di Aceh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembali kepada koordinasi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.